Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim yang dirahmati Allah. Kemunculan dan binasanya Ya'juj Ma'juj. Tahukah kamu, ada sebuah kaum yang begitu berbahaya di muka bumi ini, selain Dajjal? Dan kaum itu adalah kaum yang sering membuat kerusakan di bumi, sehingga Allah sendiri yang menahan mereka di balik sebuah tembok yang dibangun oleh Raja Zulkarnain. Mereka adalah Ya'juj dan Ma'juj. Tapi, apa yang menyebabkan mereka muncul di akhir zaman? Dan apa pula yang membinasakan mereka? Semoga yang subscribe bermimpi bertemu Rasulullah. Ya'juj dan Ma'juj disebut dalam Al-Quran sebagai kaum perusak, menghancurkan apa saja yang ada di hadapannya. Mereka adalah keturunan manusia, namun berbeda dari manusia lainnya. Konon, mereka berasal dari garis keturunan Nabi Nuh, namun sifat buas mereka menjadikan mereka sebagai ancaman besar bagi dunia. Dan Zulkarnainlah, seorang raja yang saleh, diutus oleh Allah untuk menahan Ya'juj dan Ma'juj tersebut. Dengan bantuan kaum yang terancam oleh mereka, ia membangun tembok raksasa dari besi dan tembaga, mengurung Ya'juj dan Ma'juj hingga waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Tembok ini bukan hanya sekadar penghalang fisik, namun Allah juga memberikan kekuatan khusus pada tembok ini sehingga Ya'juj dan Ma'juj tidak mampu menembusnya. Meski setiap hari mereka menggalinya, karena keajaiban Allah lah yang membuat tembok itu tetap utuh. Allah telah menetapkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj akan muncul di akhir zaman. Ketika waktunya telah tiba, tembok yang melindungi dunia itu akan runtuh. Dan itu adalah tanda besar menjelang hari kiamat, yang telah disebutkan dalam hadits dan Al-Quran. Kemunculan Ya'juj dan Ma'juj terjadi akibat manusia yang semakin jauh dari petunjuk Allah. Dan ketika dosa sudah merajalela, bumi sudah kehilangan keberkahannya lagi, dan akhirnya tanda-tanda kiamat pun mulai terlihat. Ya'juj dan Ma'juj adalah azab besar yang akan datang menimpa umat manusia di akhir zaman. Walau mereka menggali setiap hari, namun Allah selalu menghalangi usaha mereka. Dan mereka selalu lupa untuk mengatakan, insya Allah, sehingga pekerjaan mereka selalu sia-sia. Dan ini adalah bukti bahwa tanpa izin Allah, bahkan usaha yang besar sekalipun tidak akan membuahkan hasil. Dan ketika tembok itu akhirnya runtuh, suara keruntuhannya menggema ke seluruh penjuru bumi. Orang-orang yang beriman tahu bahwa ini adalah tanda besar kiamat, sementara yang lain terjebak dalam ketakutan tanpa tahu harus berbuat apa. Ya'juj dan Ma'juj keluar seperti air bah, memenuhi daratan dengan kehancuran. Dan kaum beriman yang dipimpin oleh Nabi Isa berdoa dengan sungguh-sungguh memohon perlindungan kepada Allah. Dan doa mereka menjadi tameng yang melindungi mereka dari ancaman Ya'juj dan Ma'juj. Ini adalah pelajaran penting bahwa keimanan adalah senjata paling ampuh dalam menghadapi bahaya apapun. Setelah mendominasi bumi, Ya'juj dan Ma'juj merasa tidak terkalahkan. Mereka mengarahkan panah ke langit sebagai simbol perlawanan terhadap Tuhan. Allah mempermainkan kecongkakan mereka dengan mengembalikan panah-panah itu penuh darah, membuat mereka semakin sombong.
Namun, justru kesombongan inilah yang menjadi awal kehancuran mereka. Lalu Allah mengirimkan makhluk kecil berupa ulat atau serangga yang masuk ke tubuh Ya'juj dan Ma'juj. Makhluk ini merusak organ-organ mereka dari dalam, menyebabkan mereka mati secara perlahan. Dalam waktu singkat, bumi yang dipenuhi kehancuran berubah menjadi kuburan massal bagi Ya'juj dan Ma'juj. Setelah Ya'juj dan Ma'juj binasa, bumi dipenuhi bau busuk yang menyengat. Allah kemudian menurunkan burung-burung raksasa yang membawa jasad-jasad itu ke tempat jauh, dan Allah menurunkan hujan deras selama beberapa hari, untuk membersihkan dunia dan mengembalikan kedamaian di bumi. Kemunculan Ya'juj dan Ma'juj adalah pengingat bahwa Allah Maha berkuasa atas segalanya. Tidak ada yang bisa melawan rencananya. Dan setelah tembok tersebut hancur, Ya'juj dan Ma'juj menyebar ke seluruh dunia. Mereka menghancurkan apa saja di depan mereka, meminum habis sungai-sungai, dan memakan semua tanaman. Dan tidak ada yang mampu melawan keganasan mereka. Kaum beriman hanya bisa berlindung dalam doa dan bersembunyi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Ya'juj dan Ma'juj akan mendominasi bumi, sehingga satu-satunya tempat aman adalah perlindungan Allah. Ya'juj dan Ma'juj merasa begitu kuat hingga mereka berkata akan menaklukkan langit. Mereka melepaskan panah ke langit, dan panah itu kembali dengan bercak darah. Ini membuat mereka semakin arogan, karena mengira mereka telah mengalahkan makhluk langit. Ketahuilah Ya'juj dan Ma'juj bukan hanya ganas, tetapi mereka memiliki sifat serakah yang tak terbatas. Jika mereka muncul, tidak ada satupun makhluk yang bisa melawan mereka. Mereka memakan semua hewan, menghancurkan semua bangunan, dan bahkan meminum air sungai hingga habis. Sifat mereka adalah cerminan dari kebinasaan manusia yang jauh dari petunjuk Allah. Kemunculan Ya'juj dan Ma'juj adalah salah satu tanda-tanda besar hari kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersamaan dengan munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, dan terbitnya matahari dari barat, mereka menjadi bukti bahwa dunia telah mendekati akhirnya. Ya'juj dan Ma'juj akan menyelesaikan lingkaran kehancuran yang dimulai oleh Dajjal, menghancurkan sisa-sisa peradaban sebelum akhirnya bumi dibersihkan untuk pengadilan Allah. Dan Zulkarnain bukan hanya membangun tembok, tetapi ia juga dikenal sebagai pemimpin yang memohon kepada Allah untuk melindungi manusia dari Ya'juj dan Ma'juj. Kisah ini menunjukkan bahwa pertahanan sejati datang dari keimanan, bukan hanya dari kekuatan fisik. Kaum yang meminta bantuannya adalah contoh bagaimana umat manusia yang harus bersatu jika menghadapi bahaya besar. Karena kaum Ya'juj dan Ma'juj tidak pernah berhenti berusaha mencoba menembus tembok itu. Dan hanya orang-orang beriman yang akan mendapatkan keselamatan. Kehancuran mereka menjadi pelajaran bahwa kesombongan dan kekejaman tidak akan bertahan lama di hadapan keadilan Allah. Ya'juj dan Ma'juj adalah peringatan besar dari Allah kepada umat manusia. Ketika mereka muncul, dunia akan menyaksikan kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, Allah juga menunjukkan bahwa di balik azab,
ada kasih sayangnya untuk umat yang tetap beriman. Maka, jangan pernah tinggalkan doa dan keimanan, karena itulah senjata terkuat dalam menghadapi masa-masa sulit.